role COO ini artinya adalah tantangan yang menarik. Karena dengan role baru ini, saya kepingin gitu ya, membawa Bersen Indonesia menjadi lebih besar, lebih seru, lebih memberikan kontribusi yang bukan cuma besar secara finansial, tapi juga besar bagi masing-masing tim membernya, gitu. Memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan tentunya pengembangan diri. Yang pasti, secara struktur kita akan berkembang, secara kemampuan kita akan bertambah. Beberapa perkembangan untuk kemampuan itu adalah pengembangan dari teman-teman, secara capacity building kita akan bertambah dari sisi teknologi, dari sisi kemampuan untuk beberapa industri yang terkait gitu ya, dan juga untuk beberapa pilar baru dari sisi komunikasi gitu. Kemudian untuk beberapa target pengembangan untuk growth secara bisnis itu juga ada beberapa industri yang kita lihat, termasuk beberapa fokus yang kita insert dengan teknologi AI. As part of WPP gitu, kita Bersen secara global maupun Bersen Indonesia itu sudah sangat serius menggunakan AI. Secara global, WPP mempunyai WPP Open, yaitu AI yang dipergunakan oleh semua subsidiarinya WPP, dan di Indonesia juga sudah kita gunakan. Selain WPP Open, kita juga memiliki beberapa generative AI yang sudah kita insert di beberapa software-software yang kita punya. Bersen sendiri memiliki reputation capital dan Decipher, di mana di dalamnya sudah ada AI juga yang bisa kita gunakan untuk beberapa klien untuk menentukan prediktif data-data, kemudian pengembangan konten, kemudian pembuatan analytical reporting, analytical content, analytical assumption, semua yang bisa kita bikin untuk proposal, untuk implementasi dan lain-lain. Yang paling banyak itu adalah mengenai AI. Jadi banyak klien yang mempertanyakan apakah AI mereka bisa minta gunakan, that's one thing. Jadi implementasi dengan AI, terus bagaimana mereka belajar AI untuk komunikasi khususnya PR, kemudian bagaimana mereka bisa menginsert AI. Tapi selain AI juga mereka saat ini dengan kondisi yang negara, politik, dan kondisi-kondisi sosial lainnya sedang terjadi, mereka juga banyak meminta tentang crisis communications dan transformasi. Jadi dua hal itu mereka banyak menanyakan tentang counselingnya, bagaimana mereka melakukan internal transformation, digital transformation, maupun crisis communication. Hubungan antara klien dengan agensi sebenarnya yang paling bagus adalah jika memiliki chemistry yang tepat. Tapi chemistry itu juga dibangun dengan kekuatan akan kebutuhan yang relevan, gitu ya. Nah, relevansi ini kan dibangun dengan kemampuan yang tepat, gitu ya, kebutuhan yang tepat. Nah, kebutuhan dan kemampuan ini itu bisa ditumbuhkan. Jadi sebenarnya agensi yang mesti proaktif membangun kebutuhan itu dan memiliki kemampuan itu, gitu. Klien tugasnya adalah memberi tahu tentang kebutuhan saya ini, gitu. Tolong dipenuhi. Agensi yang mesti membangun itu. Gitu. Selama itu bisa diberikan, akhirnya chemistry akan terbangun dan itulah relationship yang paling bagus. Nanti setelah chemistry terbangun, barulah akan tercapai cara kerja yang enak. Dan biasanya kalau cara kerja yang enak terjadi, prestasi akan terjadi. Kalau prestasi udah achieve, nah nextnya baru tuh
you will like riding a bike. Everything will go like as it is, very smoothly. I'm not totally agree bahwa influencer marketing era is over gitu ya. I think it's more on evolving gitu. Evolvingnya kemana? Probably influencers are now not influencers anymore, but those consumers are now also content creators who are actually influencing gitu. Jadi sebenarnya semua itu mengarah ke bagaimana setiap orang sekarang bisa menginfluence. Sudah tidak ada lagi mega influencers yang dielulukan, tapi bagaimana setiap orang sebagai content creator bisa kontribut sesuatu menjadi influencers. Terus impactnya apa? Ya, impactnya bagaimana konten sekarang dan platform sekarang itu mesti bisa mematching out, dan bagaimana consumer sudah mulai pintar. The trustworthy influencers itu semakin menurun, dan mereka sudah bisa benar-benar mengfilter bagaimana mengcurate konten mana yang mereka bisa percaya, konten mana yang tidak. Disitulah tantangannya sekarang. Kedepannya seperti apa? Kita lihat aja. Dari mulai pembuatan materinya, dari mulai how to promote, how to boost, kita udah ngelihat ads yang AI based, tapi sampai sejauh apa saat ini belum ketahuan. Kenapa? Karena di satu sisi masih ada yang bilang bahwa investasinya terlalu besar, di satu sisi lain masih ada yang bilang bahwa belum efektif, belum seefektif itu, dan di satu sisi sendiri secara regulasi dan secara market trust masih belum sedalam itu. Walaupun di beberapa market sudah terbukti memang cukup trustworthy gitu ya. Terus terang kita tidak akan bisa tahu efektivitasnya sampai kita coba dengan scale yang cukup worth it gitu. Jadi kalau memang sekarang ini statusnya mungkin wait and see ya. Kita lihat apakah brand atau korporasi sejauh apa berani mencoba, trial and error-nya sukses apa, dan kelihatannya untuk melihat efektivitasnya memang tidak bisa dalam waktu dekat. Artinya mungkin masih paling dekat 2-3 tahun lagi lah gitu. Karena implementasinya pun saat ini masih belum merata, dan kelihatan sekali bahwa teman-teman di brand saat ini masih belum berani ke sana, apalagi melihat investasinya yang cukup tidak murah juga. At this moment we are prioritizing itu investasi di AI satu, karena it's going to be a very game changing thing. Yang kedua adalah investasi di data gitu ya, data, ada teknologi, how we cultivate data, how we turn data into good analytics. Karena ini bukan cuman masalah extracting data, tabulasi data, tapi bagaimana data itu bisa dianalisa sehingga menjadi benar-benar berguna gitu ya. Dan itu adalah hal yang tidak mudah, karena kita percaya big data yang saat ini ada itu banyak sekali utilisasi yang belum digunakan, masih underutilized. Dan sebenarnya dibutuhkan oleh klien, oleh industri, bahkan oleh negara sekalipun adalah bagaimana data ini bisa berguna atau berkontribusi untuk berbagai hal, khususnya di komunikasi. Kita sudah melihat bagaimana banyak sekali ya hal-hal yang menjadi salah atau tidak efektif gara-gara kesalahan menggunakan data secara komunikasi. Nah, jadi kita berani menggunakan itu, makanya setiap activity komunikasi yang kita usulkan ke klien itu selalu berdasarkan data analisis yang kita bikin berdasarkan itu. Dukungan WPP itu sangat tinggi. Jadi seperti tadi saya bilang,
WPP sangat supportive in terms of tools, in terms of network, not to mention in terms of bagaimana kita memberikan case studies, bagaimana memberikan resources gitu ya. Dan tentunya ini semua bergerak secara cepat, makanya agility itu penting gitu. Jika contohnya kita mendapatkan sesuatu challenge di market tertentu, kita dengan hitungan detik kita bisa mendapatkan jawaban dari berbagai market lain di seluruh dunia. Bagaimana menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dan itu dengan dukungan WPP Network cepat sekali. Itu yang kita dapatkan dari WPP Network. Being in a network is very important, gitu ya. Has bigger privilege. As you know, the network has more resources, has faster capabilities, has more case studies, has more methodologies, has more knowledge, has more financial solution. Kemudian kalau kita independent, mungkin has the advantage of easier to move. But again, I think both has their own perks lah. But in my opinion, it's better to have it to do in a network because we have more power. Gitu. When we move together, we would call it itu horizontality, gitu ya. Kalau kita bergeraknya bersamaan, itu kita memiliki kekuatan yang sangat besar dan kita bisa saling melengkapi. In the next 5 years, PR industry will totally be shifted. Ke arah mana? I personally think bahwa PR person itu should not be saying or calling themselves a PR person, gitu. Kita mesti bilang bahwa kita adalah orang komunikasi. Kenapa? Karena basis dari semua PR itu adalah storytelling. Bagaimana kita sebagai orang PR itu menggunakan story yang compelling untuk menyampaikan pesan kita. Dan tidak peduli itu pesan berjalan di channelnya apa. Pemilihan channel yang tepat, diseminasi pesan yang tepat waktunya, itu yang penting, dan bagaimana kita menceritakan cerita kita. Jadi PR itu bukan lagi tentang press release, press conference, media relations, tapi bagaimana kita menceritakan cerita kita dengan tepat, menyampaikan pesan kita dengan tepat, menggunakan channelnya apapun. Apakah itu messaging platform, apakah itu gaming, apakah itu website, apakah itu iklan, apakah itu paid ads, atau apakah itu hanya sekedar word of mouth, bisa macam-macam gitu. Jadi dengan demikian PR itu sudah mestinya bisa berubah banyak, dan 5 tahun ke depan sudah bisa secara holistik mengubah channel-channel yang digunakan oleh PR, sudah bisa mulai fokus bagaimana membangun story, bagaimana bisa mengubah persepsi dengan cara macam-macam, tidak hanya dengan tulisan atau perkataan, bahkan dengan gesture pun sudah bisa. Selama itu menyampaikan pesan yang tepat dan compelling. Tapi from my opinion, gitu, I would say sukses itu, first of all, in running an agency, I would love to see my team tumbuh, merasa dirinya berkembang, dan aku ngelihat mereka do great things, gitu. And they realize bahwa, Mas, dulu aku nggak bisa loh, sekarang aku bisa, gitu. Kedua, I see my clients, gitu, bahwa mereka bilang bahwa, look, we came from this and now we are as big as this with you. That's a great achievement, gitu. I think those two are my measurement of success.